Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah misteri terbaru, Ritual Pesugihan Alas Roban. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Tahun 2020 menjadi awal dari kehancuran banyak orang, termasuk Fardan. Pria berusia 38 tahun itu telah bekerja hampir 15 tahun di sebuah perusahaan otomotif ternama di Jakarta sebagai marketing senior. Ia terbiasa dengan target tinggi, strategi promosi besar, dan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah. Tapi semuanya runtuh cepat kabar yang datang lewat email PHK massal karena pandemi. Sore itu, Fardan duduk di parkiran kantor, memandangi mobilnya sendiri seperti orang asing. Dunia seolah berhenti berputar. Istrinya di rumah menunggu kabar gembira, padahal yang ia bawa hanyalah surat pemutusan kerja dan sisa pesangon. Bulan pertama setelah PHK berjalan berat, tabungan menipis, cicilan rumah tetap berjalan, sementara tawaran kerja baru tak kunjung datang. Fardan mencoba berjualan kecil-kecilan secara daring, namun tanpa jaringan besar, usahanya tak bertahan lama. Di saat keputusasaan itu memuncak, sebuah pesan dari nomor lama masuk ke ponselnya. "Masih ingat aku, Lirin?" Nama itu membuatnya tertegun. Lirin, mantan rekan satu proyek lama yang dulu dikenal cerdas, ambisius, dan punya banyak kenalan supplier otomotif. Mereka sempat kehilangan kontak setelah pindah divisi. Kini, rupanya nasib mempertemukan mereka kembali dalam situasi sama, kehilangan pekerjaan karena pandemi. Pertemuan mereka di sebuah kedai kecil di daerah Rawamangun menjadi titik balik hidup Fardan. Lirin datang dengan sikap tenang dan ide yang matang. Ia bercerita tentang peluang bisnis baru, showroom dan spare part motor, karena justru di masa pandemi permintaan sepeda motor meningkat untuk kebutuhan ojek daring. "Kita ini tahu pasar, Fardan. Aku bisa urus manajemen dan supplier. Kamu pegang marketing dan strategi ya. Kalau bareng pasti bisa," ujar Lirin dengan percaya diri. Fardan yang awalnya ragu akhirnya setuju. Dengan modal pinjaman dari koperasi dan sisa pesangonnya, mereka membuka usaha kecil bernama VL Auto Parts and Garage. Hari-hari pertama penuh perjuangan. Mereka mengatur sendiri rak-rak barang, melayani pelanggan, bahkan mencatat transaksi manual. Namun berkat pengalaman Fardan di bidang promosi, usaha itu cepat dikenal. Ia membuat iklan digital sederhana dan menawarkan layanan pengantaran cepat. Dalam 3 bulan pertama, omset mereka menembus angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pelanggan datang silih berganti, distributor percaya, dan karyawan pertama mereka, Aris, menyebut kerja di tempat itu berkah di tengah wabah. Kerjasama Fardan dan Lirin berjalan serasi. Fardan mengagumi ketegasan Lirin, sementara Lirin menghormati etos kerja Fardan. Mereka sering lembur bersama, memeriksa stok, atau sekedar membahas tren motor terbaru sambil menyeruput kopi hitam. Hubungan mereka tetap profesional, meski beberapa rekan mulai menggoda dengan canda halus. Namun di balik keharmonisan itu, benih ketidakseimbangan mulai tumbuh perlahan. Lirin sering mengambil alih pertemuan dengan supplier besar tanpa memberitahu Fardan. Ia juga mulai memegang sendiri rekening utama perusahaan dengan alasan lebih efisien. Fardan yang terbiasa percaya akhirnya mengalah. Berpikir mungkin memang begitu cara kerja manajemen modern kali. Tapi hatinya sesekali terusik setiap kali Lirin menerima panggilan telepon dan bicara pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. "Aku urus dulu invoice dari pabrik Cikarang. Nanti kamu tinggal tanda tangan aja," katanya suatu malam. Fardan mengangguk tanpa curiga. Tapi sejak malam itu, ia mulai mencatat perubahan kecil. Beberapa pesanan besar tidak tercatat di laporan bulanan, dan stok ban premium tiba-tiba berkurang tanpa nota keluar. Ia mencoba menanyakan hal itu, namun Lirin selalu menjawab dengan tenang, "Oh, itu pending dulu, masih proses cross-check." Jawaban yang terdengar masuk akal, namun terasa dingin. Meski demikian, Fardan menahan diri. Ia percaya bahwa selama bisnis mereka tumbuh, perbedaan kecil bukan masalah. Ia tak ingin curiga pada rekan yang sudah membantunya bangkit dari titik terendah hidupnya. Tapi
Dalam hati kecilnya, firasat buruk mulai berbisik. Sesuatu dalam kerjasama itu perlahan berubah arah. Malam terakhir di bulan Desember 2021, Fardan berdiri di depan showroom kecilnya, menatap deretan motor yang berkilau di bawah lampu neon. Angin malam membawa aroma oli dan suara jangkrik dari gang sebelah. Ia menarik nafas panjang. Setidaknya aku sudah mulai lagi, gumamnya pelan. Namun ia tak tahu, di balik senyum manis dan kerja keras Lirin, ada sesuatu yang sedang disembunyikan, sesuatu yang kelak akan menghancurkan semua yang baru saja ia bangun dengan harapan dan keringat. Pagi itu, Fardan datang ke kantor dengan semangat baru. Setelah berbulan-bulan kerja keras, ia akhirnya menerima kabar menggembirakan. Pabrik ban besar dari Cikarang tertarik menjalin kerjasama jangka panjang dengan VL Auto Parts and Garage. Nilainya tidak main-main, bisa menstabilkan bisnis mereka setidaknya 2 tahun ke depan. Ia bahkan sudah menyiapkan proposal dan draft kontrak untuk ditandatangani bersama Lirin. Namun, semangat itu padam ketika ia tiba di meja kerja. Di sana tergeletak selembar berkas yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Di bagian kolom mitra kerja, nama perusahaannya telah diganti menjadi Lirin Motor and Supply tanpa embel-embel VL, Fardan Lirin Auto Parts. Sama sekali tak ada VL Auto Part-nya. Alisnya berkerut. Kenapa bisa berubah begini? Gumamnya. Ia segera menelpon pihak pabrik, tapi yang mengangkat justru sekretaris yang dengan nada sopan menjelaskan bahwa kontrak sudah ditandatangani 2 hari lalu oleh Ibu Lirin, pemilik tunggal perusahaan. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Tangan Fardan bergetar saat menutup telepon. Ia tidak ingin langsung menuduh, tapi hatinya mulai menolak kenyataan. Sore itu ia mencoba bicara baik-baik dengan Lirin di ruangan rapat. Lin, aku baru dapat kabar dari pihak Cikarang. Kenapa kontrak mereka atas nama kamu pribadi, bukan perusahaan? Tanyanya pelan tapi tegas. Lirin menatapnya datar tanpa rasa bersalah. Kamu gak baca detailnya, Fardan. Investor gak mau ribet. Mereka minta satu nama saja yang tanggung jawab, dan mereka lebih nyaman langsung ke aku karena aku yang negosiasi sejak awal. Tapi ini proyek kita berdua. Proyek yang kamu bahkan belum sempat follow up. Aku hanya ambil kesempatan sebelum mereka pindah ke tempat lain kok. Ucapan itu seperti pisau menancap dalam di dada Fardan. Ia hanya terdiam, tak tahu harus marah atau kecewa. Selama ini ia percaya Lirin sebagai rekan yang jujur dan setia membangun dari nol. Tapi kini, nada suara wanita itu berubah. Penuh superioritas dan dingin seperti orang asing. Hari-hari berikutnya, suasana kantor mendadak tegang. Karyawan lebih banyak menatap layar monitor, jarang berinteraksi dengan Fardan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menolak instruksi dengan alasan, sudah dapat arahan dari Bu Lirin. Fardan merasa terasing di tempat yang ia bangun sendiri. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak larut dalam kecurigaan. Tapi setiap laporan keuangan yang ia periksa selalu membuatnya semakin cemas. Angka-angka besar hilang entah kemana. Nota transaksi lenyap dan supplier yang dulu loyal kini sulit dihubungi. Suatu pagi, Lirin datang mengenakan blazer putih, terlihat rapi dan berwibawa. Ia mengumpulkan seluruh karyawan, lalu mengumumkan sesuatu yang membuat ruangan membeku. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari VL Auto Parts mulai bulan depan. Aku akan fokus mengembangkan usahaku sendiri. Semua mata tertuju padanya. Fardan terpaku, tak bisa bicara. Lirin hanya tersenyum tipis ke arahnya sebelum melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum yang dulu identik dengan kerja keras mereka bersama. Beberapa minggu kemudian, Fardan melihat spanduk besar di pinggir jalan raya. Lirin Motor Garage, Spare Part and Service Premium. Warnanya mencolok dengan logo roda bersayap, mirip dengan konsep desain buatan Fardan dulu, hanya berbeda warna. Ia menatap spanduk itu lama, dada sesak oleh campuran marah dan getir. Kabar cepat menyebar. Supplier yang dulu kerjasama dengan VL Auto Parts kini beralih ke Lirin. Karyawan terbaiknya, termasuk Aris, berpamitan dengan alasan di sana gajinya lebih tinggi. Pelanggan pun mulai pindah karena bengkel baru itu menawarkan diskon besar dan garansi 3 bulan.
Dalam waktu 2 bulan, omset Fardan merosot tajam. Ia mencoba bertahan dengan menjual motor bekas, tapi pembeli jarang datang. Hutang menumpuk, cicilan supplier macet, dan istrinya mulai sering menangis diam-diam di dapur. "Mas, sampai kapan kita begini? Tabungan udah habis, rumah ini nanti bisa disita," ujar sang istri dengan nada putus asa. Fardan hanya diam. Ia salah. Harusnya ketika VL Auto Parts ada di puncak, harusnya melunasi rumah, malah alokasikan ke barang-barang dagangan, malah ditipu si Lirin. Dalam kepalanya, wajah Lirin terus terbayang dengan senyum licik yang dulu tampak tulus. Malam itu, ia duduk di bengkel yang kini sepi. Hanya ditemani suara tikus dari atap dan aroma oli bekas. Tangannya menggenggam foto lama, ia dan Lirin di depan bengkel saat pertama kali buka. Di balik senyum mereka, kini hanya tersisa luka dalam yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Fardan menyadari bahwa bukan pandemi yang menghancurkan hidupnya, melainkan kepercayaan yang salah tempat. Dan sejak malam itu, ia berjanji, apapun caranya, ia harus bangkit kembali, meski dengan cara yang belum ia tahu seperti apa. 2 bulan setelah kebangkrutan usahanya, hidup Fardan berubah muram. Setiap pagi ia duduk di depan bengkel yang kini tinggal papan nama lusuh, menatap kosong jalanan yang dulunya ramai pelanggan. Sementara itu, kabar tentang keberhasilan Lirin Motor Garage semakin sering terdengar. Bahkan buka cabang baru di Bekasi, dapat penghargaan dari supplier ban ternama, bahkan tampil di acara televisi lokal sebagai wirausaha perempuan sukses di era pandemi. Setiap kali wajah Lirin muncul di layar, perut Fardan terasa melilit. Ia tidak habis pikir bagaimana seseorang yang baru beberapa bulan lalu meninggalkan usahanya kini bisa bangkit secepat itu, lengkap dengan modal besar dan koneksi yang luar biasa. Logika bisnisnya menolak, namun rasa curiga perlahan tumbuh menjadi kegelisahan yang tak bisa ia redam. Suatu sore, saat ia sedang memperbaiki motor tua miliknya, datang mekanik lama, Darto, yang dulu bekerja untuk mereka berdua. Lelaki itu menatap sekeliling bengkel yang sepi, lalu duduk di bangku kayu sambil menyalakan rokok. "Mas Fardan, saya cuma mau ngomong sesuatu yang mungkin Mas nggak tahu," katanya pelan, seolah takut didengar orang lain. "Apa itu?" tanya Fardan, menatap penuh minat. Anu Mas, Bu Lirin itu sering dapat kiriman dari Pandeglang, susu sama kue tiap 3 bulan sekali. Tapi bukan sembarang kiriman, Mas. Katanya itu pesanan khusus dari orang pintar di sana. Barangnya nggak boleh dibuka orang lain, harus disimpan di lemari pendingin dan diminum, dikonsumsi pas malam Jumat Kliwon. Fardan terdiam. Pandeglang bukan nama asing baginya. Ia tahu di daerah itu banyak dukun terkenal. Beberapa bahkan dikenal menangani urusan pesugihan. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi Darto melanjutkan. "Saya tahu karena dulu saya disuruh ngambilin paketnya ke ekspedisi langsung. Bau kotaknya itu aneh, Mas, kayak kemenyan dicampur susu basi." Malamnya Fardan memanggil Raka, sopir pribadinya yang masih setia. Ia meminta bantuan untuk memastikan kebenaran cerita itu. "Ikuti saja kalau ada kiriman datang untuk Lirin, catat dari mana asalnya ya," perintah Fardan. 3 hari kemudian Raka melapor. Suaranya bergetar di telepon. "Mas, saya udah lihat sendiri, Mas. Mobil pengantar barang berhenti di depan rumah besar Bu Lirin. Paketnya dari alamat Pandeglang." Setelah sopir pergi, saya ikuti arah baliknya. Di ujung desa saya nemu rumah kecil, dindingnya papan tapi baunya, astaga Mas, kayak pasar dupa. Kemenyan tebal banget sampai bikin kepala pusing. Fardan menegakkan badan. "Kau tanya siapa pemilik rumah itu?" Raka mengangguk. "Saya pura-pura beli bensin eceran di warung sebelah," kata warga. "Rumah itu punya dukun tua yang dikenal ngurus rezeki dengan jalur cepat. Tapi katanya juga tumbalnya bukan hanya hewan, melainkan rekan kerja sendiri." Ucapan itu membuat bulu kuduk Fardan meremang. Ia mencoba mengaitkan semua kejadian. Pengkhianatan Lirin, lenyapnya investor, karyawan yang pindah, dan kesuksesan yang datang seolah dari langit. Semua terasa terlalu kebetulan. Jadi benar, mungkin dia pakai cara itu, gumamnya pelan menatap kosong. Sejak hari itu,
Tidur Fardan tidak pernah nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi melihat Lirin duduk di kursi kaca dengan cahaya keemasan. Sementara di belakangnya, berdiri sosok hitam bermata merah yang memegangi pundaknya. Dalam mimpi itu, Lirin menatapnya sambil tersenyum, lalu berkata lirih, "Kau terlalu terlambat, Fardan. Dunia ini untuk orang yang berani kotor." Ketika bangun, tubuhnya selalu basah oleh keringat dingin. Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya kacau. Dalam keputusasaan, ia mulai membandingkan dirinya dengan Lirin. Dulu mereka memulai bersama, makan warung yang sama, kerja lembur di ruangan sempit yang sama. Namun sekarang, satu tinggal di rumah sederhana, sementara yang lain hidup bergelimang harta. Suatu hari Fardan mencoba mendatangi showroom baru milik Lirin. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, berlampu terang dengan halaman luas penuh mobil mewah. Ia melihat Lirin turun dari sedan hitam, mengenakan jas blazer mahal dan senyum menawan. Kulitnya terlihat lebih cerah, glowing, matanya bersinar, seolah tak pernah lelah. Dari jarak beberapa meter, Fardan mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Menusuk hidungnya. Aneh, aroma itu tetap menempel bahkan setelah ia menjauh. Manusia macam apa dia sekarang? Batinnya bergumam. Fardan mulai merasa dunia ini tak lagi adil. Usahanya yang jujur hancur, dihianati, sementara yang menipu justru disanjung. Ia duduk di teras bengkel malam itu, menatap bulan separuh di langit, sambil berkata lirih, "Kalau benar dia pakai bantuan setan untuk kaya dan untuk menipuku, apakah satu-satunya cara melawannya juga dengan cara yang sama? Cara setan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, memantul di dalam kepalanya. Pelan tapi pasti mulai menggerogoti imannya. Sejak bisnisnya hancur dan nama Lirin melambung, Fardan hidup seperti bayangan masa lalunya. Siang ia termenung di bengkel yang sepi, hanya ada 1-2 orang. Malamnya gelisah di ranjang yang dingin. Hutang menumpuk, karyawan satu persatu pamit, dan rumah tangganya mulai retak oleh tekanan. Dalam keterpurukan itu, seorang teman lama bernama Seno datang berkunjung. Lelaki berambut gondrong dan berwajah lusuh itu menepuk bahu Fardan dengan nada misterius. "Kalau kamu mau balik kaya, ada jalan cepat, tapi bukan buat orang yang penakut," katanya sambil menatap mata Fardan dalam-dalam. Awalnya Fardan menolak, tapi setelah beberapa hari memikirkan tawaran itu, pikirannya mulai goyah. Jalan cepat yang dimaksud Seno terus menggema di kepalanya setiap kali ia melihat tagihan listrik, tagihan cicilan rumah, surat penagihan leasing, dan wajah istrinya yang semakin dingin. Akhirnya pada malam yang berkabut, ia memutuskan untuk mengikuti Seno menuju Alas Roban, hutan angker di jalur Pantura Jawa Tengah yang terkenal karena banyak memakan korban. Perjalanan itu sunyi dan panjang. Mobil tua mereka melaju di jalan berliku, hanya diterangi lampu kuning yang temaram. Pohon-pohon jati di kanan kiri seperti deretan bayangan hitam yang berbisik. Seno tak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Fardan tetap diam. Semakin dalam mereka masuk, udara menjadi lebih dingin, seolah waktu berhenti di sana. Di tengah hutan, mereka berhenti di depan gubuk reot beratap seng. Dari dalamnya keluar bau kemenyan dan darah kering. Seorang dukun sepuh dengan mata merah dan gigi hitam menyeringai pada Fardan. "Kowe teko untuk mengubah nasib?" tanyanya dengan suara parau. Fardan mengangguk pelan. Dukun itu lalu menggambar lingkaran di tanah dengan darah ayam dan berbisik mantra yang tak dimengerti. "Kalau kau mau kekayaan, kau harus berani bayar mahal," katanya. "Ada 3 syarat. Syarat pertama, mandi telanjang di sumur sawah pada tengah malam tanpa boleh bicara sepatah kata pun. Syarat kedua, menyembelih kambing hitam dan meneteskan darahnya ke tanah sebagai persembahan. Dan syarat terakhir, minum segelas darah itu hingga habis, tanda pengikatan diri
pada makhluk penjaga kekayaan yang akan memberimu keberlimpahan. Malam pertama Fardan menuruti perintah itu dengan tubuh gemetar. Angin berdesir dingin ketika ia berdiri telanjang di depan sumur. Airnya hitam dan berbau amis. Saat ia menyiramkan air ke tubuhnya, terdengar suara tawa perempuan di kejauhan, lirih tapi menggoda. Malam kedua ia menyembelih kambing hitam. Darahnya mengucur deras, menyisakan rasa logam di udara. Dukun tua itu menampung darah ke dalam mangkuk tanah liat, lalu memaksanya meminum hingga tetes terakhir. Rasa pahit, getir, dan panas menjalari kerongkongannya, membuat kepala Fardan berputar hebat. Malam ketiga dukun memintanya menyatu dengan sosok penjaga kekayaan yang disebut sebagai wanita ular bersisik perak. Upacara digelar di tengah lingkaran api, asap dupa membumbung, dan dari kabut tipis muncullah sosok perempuan gaib berkulit pucat dengan mata seperti permata bulan. Tubuhnya menggeliat dengan sisi keperakan yang berkilau dalam cahaya api. Fardan ingin lari, tapi kedua kakinya seperti tertanam di tanah. Wanita itu mendekat menyentuh wajahnya dengan lidah bercabang. "Jadilah abdiku dan seluruh dunia akan berlutut padamu," bisiknya. Dalam ketakutan dan kebingungan, Fardan menyerah. Ia membiarkan makhluk itu melingkari tubuhnya, menyatu dalam ritual menjijikan yang tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Ritual bersetubuh. Pagi harinya, ia terbangun sendirian di tanah becek. Tubuhnya berlumur lumpur dan darah kering. Dukun sepuh sudah hilang, hanya menyisakan bau dupa yang menusuk hidung. Fardan bangkit dengan kepala pening dan dada berat. Saat menatap telapak tangannya, ia melihat bekas luka berbentuk sisik berkilau samar. Singkat cerita, ia kembali ke kota dengan langkah gontai. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Di sekelilingnya tercium aroma amis dan manis seperti liur ular yang tak bisa dihilangkan meski ia sudah mandi berkali-kali. Kadang ketika sendirian di kamar mandi, ia mendengar desis lembut di telinganya, seolah makhluk dari alas roban masih mengintai di balik bayangan. Fardan tak tahu apakah ia sudah selamat atau baru saja menandatangani perjanjian ikrar yang akan menghancurkan jiwanya. Hari berganti, keajaiban pun datang begitu cepat, seolah dunia berbalik arah untuk Fardan. Hanya dalam waktu sebulan sejak ia kembali dari alas roban, keadaan yang hancur kini berbalik makmur. Investor datang tanpa diundang, membawa proposal kerjasama yang nilainya di luar nalar. Ia bahkan memenangkan tender besar pengadaan ambulan dan motor dinas di beberapa kabupaten. Dan papan nama Fardan Auto Supplier and Garage muncul lagi di berbagai media. Orang-orang menganggap Fardan telah bangkit karena kerja keras. Tapi ia tahu benar siapa yang harus disyukuri atau mungkin ditakuti. Setiap malam, terutama pada malam Selasa Kliwon, tubuhnya bergetar tanpa sebab. Dari sudut kamar rahasia di rumahnya, terdengar suara desis lembut disertai bau amis bercampur harum bunga melati. Suara itu memanggil pelan, lirih, namun penuh kekuasaan. "Masihkah kau ingat janjimu, Fardan?" Bisikan itu mengalun. Ruang rahasia itu ia buat di balik lemari besar di kamar utama, tempat tak seorang pun boleh masuk, bahkan istrinya sendiri. Di sana terdapat altar kecil dengan makhluk tanah liat, berisi darah ayam, dupa hitam, dan kain putih yang kini bernoda merah. Setiap kali ia melangkah ke ruangan itu, suasana berubah. Udara terasa tebal, lampu berkedip, dan bayangan seperti melayang di dinding. Sosok wanita ular bersisik perak muncul perlahan dari kegelapan. Wujudnya setengah indah, setengah mengerikan. Matanya menatap Fardan seperti menuntut. "Darahmu, janjimu tak boleh putus." Ia menyeret lidah bercabangnya ke dada Fardan, meninggalkan jejak panas membakar kulit. Dan ritual itu selalu diakhiri dengan hubungan badan yang tak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Setiap kali selesai, Fardan merasa tubuhnya kosong dan lemas, namun tak bisa menolak.
Jin wanita itu menuntut darah, sentuhan, dan ketaatan penuh sebagai balasan atas keberuntungan yang ia terima. Bila Fardan terlambat 1 malam saja, seluruh perusahaannya akan kacau entah bagaimana caranya. Dan benar saja, keesokan harinya setelah setiap ritual, keajaiban baru datang. Barang-barang impor tiba lebih cepat, kontrak yang nyaris gagal tiba-tiba disetujui, dan rekeningnya selalu bertambah tanpa penjelasan yang masuk akal. Tapi tubuhnya mulai memburuk, kulitnya pucat, matanya sayu, dan tangannya sering gemetar, seolah-olah energi kehidupannya disedot oleh makhluk pemberi kekayaan. Istrinya mulai curiga. Diajak hubungan badan selalu menolak, tapi setiap kali bertanya, Fardan hanya menjawab singkat, "Capek aku ah." Ia tak mungkin mengatakan bahwa ada iblis setia yang menunggu di balik lemari mereka setiap malam untuk bercinta. Suatu hari, ia menghadiri pesta bisnis di hotel mewah Jakarta, tempat berkumpulnya para pengusaha otomotif. Di sana Fardan tampil gagah dengan setelan jas hitam dan senyum yang dibuat-buat. Lampu kristal bergemerlap, gelas-gelas anggur beradu, dan musik klasik mengalun pelan. Akan tetapi semua kegagahan itu runtuh ketika seseorang menepuk bahunya pelan. Ketika ia menoleh, wajah yang muncul membuat dadanya sesak. Lirin, perempuan yang pernah mengkhianatinya, kini berdiri di hadapan dengan gaun merah menyala dan senyum sinis. "Wah, Fardan, ternyata kamu masih bisa bangkit juga ya," katanya dengan nada meremehkan. "Tapi otakmu masih segitu-gitu aja. Makanya dulu kalah dari aku. Gampang ditipu." Kata-kata itu seperti bara yang dilempar ke bara lama di dada Farhan. Ia menatap Lirin dalam diam, mencoba menahan amarah, tapi di dalam dirinya sesuatu yang lebih gelap mulai bergerak. Bisikan lirih terdengar di telinganya. Suara jin wanita itu, "Dia merendahkanmu. Buat dia tunduk padamu, Fardan." Fardan tertegun. Seketika tatapannya berubah dingin, seperti ada 2 jiwa di dalam dirinya. Satu manusia yang pernah bermimpi jujur, satu lagi makhluk yang haus kekuasaan. Ia meneguk minumannya perlahan, membalas dengan senyum samar. "Jangan khawatir, Lirin," katanya tenang tapi tajam. "Kita akan lihat siapa yang sebenarnya pantas berdiri paling atas." Malam itu pesta berakhir, tapi amarah Fardan tak padam. Di balik kejayaannya yang gemilang, iblis setia semakin mencengkeram jiwanya, dan Fardan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam itu hujan turun deras membasahi jalan menuju Alas Roban. Kabut pekat menggantung di udara, menelan suara dan cahaya lampu mobil yang redup. Di kursi pengemudi, Fardan menggenggam erat seekor ayam hitam dalam karung anyaman. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena amarah dan dendam yang telah menumpuk sejak pertemuannya dengan Lirin di pesta bisnis beberapa waktu lalu. "Dia yang mulai duluan," gumamnya pelan, nyaris seperti pembenaran. "Sekarang biar dia yang merasakan akibatnya." Begitu sampai di depan hutan Alas Roban, Fardan turun tanpa payung. Lumpur menempel di sepatu, tapi ia tak peduli. Di bawah pohon besar yang berdumut, sosok dukun tua yang dulu memandunya sudah menunggu, membawa kendi tanah dan dupa yang menyala dengan asap tebal. Bau kemenyan bercampur darah kambing memenuhi udara. "Jin yang ada di dalam dirimu sudah kuat, Fardan," kata sang dukun dengan suara berat. "Sekarang kau bisa gunakan kekuatan itu untuk menundukkan musuhmu. Tapi ingat, setiap darah yang kau tumpahkan akan kembali menagih harga." Fardan hanya mengangguk. Ia menunduk, membuka karung, dan mengeluarkan ayam hitam yang berontak keras. "Lakukan sesuai yang kuajarkan," ujar sang dukun. "Biarkan darahnya memanggil arwah penjaga tanah ini." Dengan tangan gemetar, Fardan mulai menyiksa ayam itu, mencabut bulunya sedikit demi sedikit sambil melafalkan mantra yang diajarkan. Tidak disembeli langsung. Suara ayam yang melengking nyaring menggema, menembus hutan malam. Setelah tubuh hewan itu tak lagi bergerak, Fardan menyayat lehernya dan menampung darahnya dalam kendi tanah. Darah itu hangat, kental, dan berbau anyir.
Sang dukun kemudian memberikan kain putih kecil dan berkata, "Tanam ini bersama darahnya di tempat yang pernah jadi sumber rezekinya." Malam itu juga, Fardan pulang, mengendarai mobil langsung menuju ke lokasi bengkel milik Lirin. Di tengah malam, ia menggali tanah di belakang bengkel, meneteskan darah ayam ke lubang kecil lalu mengubur kain putih itu bersama sisa bulu dan tulang. "Dari tanah kau datang, di tanah pula kau binasa," bisiknya lirih menatap logo bengkel Lirin Motor Garage yang masih menyala redup. Beberapa hari kemudian kabar mulai beredar. Lirin jatuh sakit secara misterius. Awalnya hanya sakit kepala yang tak kunjung sembuh, tapi semakin lama kondisinya memburuk. Ia sering mengeluh dadanya sesak, kulitnya pucat kebiruan, dan malam-malam tubuhnya menggigil meski ruangan hangat. Dokter memeriksa, tapi hasil laboratorium menunjukkan semuanya normal. Tak ada infeksi, tak ada kelainan jantung, tak ada penyebab medis yang bisa menjelaskan penderitaannya. "Aneh sekali," kata salah satu dokter. "Tubuhnya bereaksi seperti keracunan darah, padahal tak ada racun." Dalam 2 minggu penyakit itu menggerogoti seluruh raganya. Rambutnya rontok, matanya cekung, kecantikannya luntur, dan suaranya nyaris hilang. Saat hari terakhirnya, Lirin berteriak histeris di tengah malam, mengatakan ada ular bersisik perak yang melilit tubuhnya dan berbisik di telinganya. Ia meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan. Lidahnya menjulur, darah mengucur dari hidung, dan matanya membelalak seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Saat pemakamannya, orang-orang berbisik pelan. "Katanya dia kena guna-guna," ucap salah satu warga. "Atau mungkin pesugihan yang berbalik arah." Fardan hadir di pemakaman dengan wajah dingin, berdiri agak jauh dari kerumunan. Dalam diam, ia memperhatikan tanah merah yang menutup tubuh Lirin. Tidak ada air mata, hanya kelegaan yang aneh. Beberapa hari kemudian, semua saham dan aset Lirin berpindah tangan kepadanya melalui cara yang legal di atas kertas, tapi kotor di mata hati. Bisnisnya melonjak lagi dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai pengusaha paling sukses di wilayah itu. Namun, kejayaan itu membawa bayangan baru. Malam-malam berikutnya, kamar rahasianya terasa lebih dingin dari biasanya. Dupa yang ia nyalakan tak mampu menutupi bau amis darah yang semakin menyengat. Saat ia menatap altar, sosok jin wanita ular muncul dengan wajah berbeda. Mata merah membara dan taring yang lebih panjang. "Kau telah memanggilku untuk membunuh," bisiknya dengan suara menggema. "Dan kini ada dukun lain yang menantangku. Darah melawan darah, Fardan." Tubuh Fardan gemetar. Ia tahu maksud jin itu. Dukun Lirin menuntut balas guru spiritualnya yang ada di Pandeglang. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, rasa takut benar-benar menjerat jiwanya. 3 minggu setelah kematian Lirin, hidup Fardan berubah menjadi neraka tanpa api. Ia tak lagi tidur nyenyak. Tubuhnya semakin lemah dan setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak, seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Kulitnya memucat, dan di seluruh tubuh mulai muncul bekas cakaran aneh, panjang-panjang seperti sisik ular yang membekas di kulit. Pada awalnya ia mengira stres dan kelelahan akibat beban kerja, namun setiap kali mencoba istirahat, tubuhnya justru menggigil tanpa sebab. Istrinya panik saat melihat darah menetes dari luka yang baru muncul di dada, padahal tidak ada benda tajam di sekitarnya. "Mas, ini luka dari mana?" tanya istrinya ketakutan. Fardan hanya menggeleng. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu ia bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Fardan berjalan di jalan panjang berpasir merah. Di kejauhan terdengar suara desis seperti ular raksasa yang mendekat. Dari kabut muncul Lirin dengan wajah membusuk. Rambutnya menutupi sebagian muka dan darah hitam menetes dari bibirnya. Di sampingnya berdiri dukun tua dari Pandeglang yang matanya bersinar merah menyala. Di belakang mereka melata sosok jin ular bersisik perak yang dulu ia sebut sebagai penolongnya. "Janji darahmu belum lunas, Fardan." Suara itu bergaung keras. "Kau melanggar keseimbangan dunia bawah." Fardan berlari,
tapi kakinya terikat rantai yang muncul dari tanah. Ia mencoba menjerit, namun suaranya tak keluar. Jin ular itu menjerit nyaring, melilit tubuhnya, dan mencakar dadanya hingga darah muncrat. Rasa panas itu membuatnya tersentak bangun, tapi bukan di rumah, melainkan di ruang ICU rumah sakit. Monitor jantungnya berbunyi tak beraturan. Nafasnya tersengal. Dokter dan perawat berlarian, tapi dalam beberapa menit, layar monitor menunjukkan garis lurus. Fardan dinyatakan meninggal dunia. Akan tetapi kematian bukan akhir. Dalam kegelapan, ia kembali berada di padang luas yang tak berujung. Padang mahsyar, dalam bentuk yang belum pernah ia bayangkan. Langitnya kelam, tanahnya panas, dan di kejauhan terlihat ribuan arwah berteriak meminta ampun. Fardan menatap dirinya sendiri. Tubuhnya dirantai dari leher hingga kaki. Ini balasan untuk keserakahanmu. Suara bergema dari segala arah. Dari kabut muncul lagi jin ular itu, kini berukuran raksasa, diikuti Lirin yang tertawa getir. Kau pikir bisa menang dengan darahku? Sekarang kau milikku. Fardan berteriak, memohon ampun. Ia mencoba mengucap kalimat tobat, tapi lidahnya terasa keluh. Ketika rantai itu semakin menjerat, dari kejauhan terdengar suara lain, pelan tapi penuh cahaya, suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu datang dari atas, menggema di langit hitam, menembus pekik arwah dan desis jin. Di dunia nyata, keluarganya sedang melakukan tahlilan di rumah. Doa yang dipimpin ustadz kampung dan diikuti istri. Doa itu mengalun, memutus satu persatu rantai di tubuh Fardan. Jin ular menjerit keras. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam. Arwah Lirin dan dukun Pandeglang memudar perlahan, terbawa angin panas neraka. Tepat ketika doa tahlil mencapai puncaknya, di rumah sakit, tubuh Fardan yang terbujur di keranda jenazah tiba-tiba bergerak. Petugas yang hendak mengangkatnya untuk disolatkan menjerit ketakutan ketika matanya terbuka, nafasnya tersengal, tapi hidup. Ya, ia bangkit dari kematian, mati suri selama 1 hari penuh. Setelah sadar sepenuhnya, Fardan menceritakan semuanya. Ritual alas roban, perjanjian darah, dan jin ular yang menjeratnya selama ini. Ia menangis terseduh di hadapan keluarganya, memohon ampun kepada Tuhan dan kepada mereka yang pernah ia sakiti. Aku sudah melihat neraka. Aku sudah mencium bau darah di dunia bawah, katanya lirih. Dan aku tak ingin ke sana lagi. Beberapa bulan kemudian, Fardan menjual semua aset lamanya dan memulai hidup baru. Ia membuka bengkel kecil-kecilan sesuai syariat bersama anak-anaknya, menjauhi segala bentuk kecurangan. Tak ada lagi dupa, tak ada altar, tak ada kamar rahasia, hanya suara azan dari masjid yang menuntun setiap langkahnya, menghentikannya dalam pekerjaan. Setiap pelanggan yang datang, ia selalu menutup percakapan dengan satu kalimat yang kini menjadi prinsip hidupnya. Jangan pernah menukar rezeki dengan darah. Pesugihan memang memberi cepat, tapi ia mencuri hidupmu perlahan. Di matanya kini kekayaan bukan lagi harta, melainkan kedamaian yang datang tanpa perjanjian dengan iblis. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya di YouTube channel Wen Anthony. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.